Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak Gemini, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The Fool Reverse. Kemudian ada energi dari Seven of Pentacles Reverse, ada energi dari Queen of Wands, kemudian ada energi dari The Star Reverse, dan kemudian di situ ada energi dari King of Cups ya. Berikut ada energi dari Nine of Wands Reverse, kemudian ada Ten of Swords Reverse, kemudian ada energi dari Wheel of Fortune di situ, dan kemudian ada energi dari Eight of Pentacles ya. Nah, jadi kayaknya kalau Mari lihat kamu seperti orang yang sedang tidak mau menunda-nunda ya. Menunda-nunda akan tujuannya kamu dengan si seseorang ini. Jadi bisa ya, kamu kok kayak dibiarkan untuk menunggu, untuk harap-harap cemas gitu ya. Kamu kayak yang sempat mengambil sikap pasif sajalah dulu gitu ya, sambil kamu kayak dipaksa untuk mengambil sikap pasif, hanya seperti pasrah gitu ya, menerima nasibnya kamu. Apakah kamu masih terus dengan dia, apakah kamu akan bubar dengan dia, seolah-olah kamu meletakkan keputusan itu tuh di tangan orang lain, entah itu tuh di tangan semesta kah, di tangan Tuhan kah, atau di tangannya si dia. Nah, sempat kamu ada di kondisi demikian ya. Tapi memasuki September ini kamu merasa sudah harus mengganti gaya gitu loh. Nggak ada lagi ceritanya nunggu-nunggu, menanti-menanti, nggak ada gitu ya. Yang ada di sini tuh gas, itu loh, lakukan sesuatu. Nah, itu ya prinsipnya kamu. Dekati dia terus. Walaupun mungkin kamu sudah kayak berkali-kali ditolak oleh dia, sempat misalnya ada kamu pernah sekali ditolak sama dia, 2-3 kali ataupun sekian kali ditolak gitu ya. Nah, dan di sini tuh kamu kayak yang oke, aku akan melakukan usaha untuk yang ke 100 kali gitu ya. Oke, aku udah 99 kali ditolak sama dia, aku akan lakukan usaha yang ke 100 kali. Jadi kayak kamu di sini tuh merasa aku ndak boleh menyerah pada keadaan. Aku ndak boleh putus asa gitu ya. Aku ndak boleh hanya percaya kepada kepada takdir. Aku sekarang lebih memilih untuk menuliskan nasibnya aku seperti apa. Jadi ya beberapa di sini Gemini kamu sedang menantang takdir gitu ya. Kamu dengan cara kamu memakai free will-nya kamu, freedom to choose-nya kamu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ya namanya upaya, ya namanya kamu sudah aktif gitu ya. Tentu kamu akan melakukan segala macam upaya ya, yang kamu rasa sudah kamu ketahui ataupun yang memang mampu untuk kamu lakukan gitu loh. Duduk sambil resah gelisah itu tuh nggak boleh lagi gitulah ya, intinya nggak bisa gitu loh ya. Aku harus melakukan sesuatu, biarin capek deh, capek melakukan ini melakukan itu daripada capek nunggu gitu ya. Biarin gitu ya. Tapi ya tentu saja ya, yang kamu lakukan sebisa mungkin ya, kamu lakukan itu tuh secara elegan,
Bukan dalam artiannya Mari bilang kamu ngedeketin dia, kamu berjuang, kamu berusaha. Artinya di sini tuh kamu mainnya ugal-ugalan ya, dengan banting harga. Ya tentu nggak kayak gitu dong. Itu ya, pastilah yang kamu pikirkan ini juga jalan yang elegan gitu ya. Apalagi kalau kamu tuh cewek gitu kan. Biasanya cewek itu kan banyakan jaimnya ya. Gitu. Nah, di sini enggak boleh jaim, tapi juga tidak dengan jalan seperti kamu sedang mencampakkan dirinya kamu dalam pelukannya dia ya, dengan cara merendahkan harga dirinya kamu untuk dia. Ya enggak kan gitu ya. Ya enggak sebodoh itulah kalian. Apalagi kalian Gemini ya. Value diri itu tuh ya tinggi. Itu loh. Di sana. Jadi jangan bilang karena Mari katakan kalian mendekati itu tuh dalam konotasi yang negatif ya. Oh tidak sama sekali. Oke? Walaupun kamu mungkin kayak sudah punya ini ya asumsi, mungkin aku akan ditolak lagi. Tapi sampai kapan sih dia mampu menolak aku? Lagian aku kan datang dengan motif yang baik. Gitu kan? Aku datang dengan tujuan yang bukan tujuan misal mau mempermainkan dia gitu ya, hanya untuk dapetin benefit keuntungan bagi ego pribadi, kan tidak. Di sini kan kamu punya memang niatannya tuh tulus gitu loh, bener gitu loh, mau bangun hubungan di sana ya. Itu kamu mau sungguh-sungguh gitu loh bersama dengan dia. Ini niatannya kamu ya kalau bisa tuh ya long term gitu ya. Bukan hanya hahaha hihi sebulan 2 bulan lantas kamu akan ngelepehin dia. Kan enggak ya. Ini loh urusannya mau digarap dengan sangat serius gitu ya kan. Apalagi kalau kalian ceritanya saat sekarang sudah berumah tangga. Gitu kan, atau sudah pacaran dalam durasi waktu yang cukup lama. Gitu ya. Nggak mungkin lah hubungan yang seperti itu mau untuk hanya jadi ajang buang-buang waktunya kamu doang, permainan semata. Lah buktinya kalian sudah lama, lah buktinya kalian sudah berumah tangga, mungkin bahkan kalian sudah beranak pinak gitu ya kan, sudah punya sekian orang anak ya, sudah punya cucu. Nah itu kan bisa aja kan saat sekarang. Jadi makanya dengan ajas motif yang baik, makanya kamu itu tuh ngedeketin dia, mengusahakan hubungan dengan dia. Ya, walaupun ya tadi beberapa kalian perempuan kayak ngerasa sebenarnya sih nggak pantas sih aku yang mengusahakan, aku kan perempuan gitu ya. Tapi ya balik lagi, oh aku juga nggak mau menyesal misalnya seperti itu kali ya. Aku juga nggak mau menyesal, akunya menginginkan tapi tanpa ada upaya gitu ya. Nggak mau. Nah seperti itu ya. Kemudian bisa oh ya demi rumah tangga ini kan rumah tangga adalah jalan ibadah tuh gitu kan. Nggak mau lah kalah melawan menghadapi tantangan ya yang kemudian menyebabkan keruntuhan ibadah ini gitu ya, rumah tangga ini ya. Di sana. Jadi ada pertimbangan yang lebih besar lagi gitu loh. Sehingga jikapun ada ego manusia, selayaknya manusia, tapi ego itu tuh kamu mau dudukkan dulu untuk dia tidak menghalang-halangi ya. Tidak menghalang-halangi tujuan upayanya kamu. Gitu loh. Ya, di sana. Ego tidak bermain. Ego harga diri setinggi langit tuh nggak bermain, tapi juga bukan lantas dengan menjatuhkan harga diri ya, seperti itu. Nah, memang sih seseorang ini tuh kalau Mari lihat dia gini, bukannya dia nggak mau dengan kamu ya, bukan nggak mau, itu loh. Tapi gini pula, ini macamnya ada seperti dia nggak mau terikat dengan kamu, dia nggak mau terikat. Jadi gini, kalau hubungan kalian sudah lama, menurut dia ya,
Ini tanpa Mari bermaksud untuk merendahkan kamu ya, tolong jangan tersinggung. Jadi dia ini tuh semacam kayak menganggap bahwa panjangnya kebersamaan kalian seolah-olah dia sedang membuang garam ke lautan, ya. Jadi kayak seperti dia sudah capek, dia sudah lelah dalam relationship ini. Karena menurut dia hanya dia saja yang banyak effortnya, dia yang banyak pengorbanannya. Sementara kamunya sendiri dia lihat dulu-dulu gitu ya, dulu-dulu ini tuh kok kayak nggak ada effortnya kamu gitu loh, ya. Jadi seperti dia kayak ngerasa dia menjadi single fighter, itu loh. Macam kayak kamu aja kebagian yang manis-manisnya, sementara dia orang yang memperjuangkan untuk memberikan sisi manis-manisnya itu tuh menjadi pengalaman kamu, gitu. Dia kebagian sepetnya doang, kamu kebagian manisnya saja, gitu. Jadi macam yang dia menganggap bahwa dia harus berhenti ya, dia harus stop, dia harus menyudahi ya, menyudahi upayanya dia dalam hubungan kalian ini. Sudah terlalu lama, sudah cukup katanya. Sudah cukup usaha dan upayanya dia demi kamu, demi kalian. Gitu loh. Ya. Kayak dia sudah harus hidup untuk diri dia sendiri. Itu loh. Ya. Dia mungkin merasa dia sempat ya memaksakan banget dirinya dia untuk memberikan yang terbaik, selalu berupaya gitu loh. Akhirnya dia mengalami kejenuhan, dia mengalami kelelahan gitu ya. Dia punya penilaian, waduh sia-sia ini bos gitu ya, sia-sia. Jadi kayak salah banget apa yang salah banget selama ini tuh dia sudah memberikan usahanya dia dalam relationship-nya kalian, gitu loh. Saat ini dia harus hidup untuk memerdekakan dirinya, gitu ya. Jadi sudah semacam ada ketidakpedulian lagi. Jadi yang kayak ya kalau memang kemudian ketika dia memilih hidup hanya untuk dirinya, membuat rumah tangga ini tuh berantakan, ya berantakanlah, gitu loh. Hubungan pacaran ini tuh tidak berkelanjutan, ya sudah. Nah, dia pakai prinsip kayak gitu. Pokoknya aku kembali kepada dirinya aku. Karena sudah cukup panjang selama ini tuh, atau sudah cukup banyak ya selama ini tuh aku telah memberikan kepada kamu, Gemini katanya. Nah, jadi di saat ini aku dulu untuk dirinya aku sendiri. Gitu ya. Nah, jadi dirubah saja maksudnya dia konsep hubungan kalian gitu ya, dirubah. Jadi ya katakan hanya sebatas kayak silaturahmi aja lah kalian berdua ini ya, silaturahmi saja, nggak usah lagi menjadi pacaran tapi menjadi temenan doang gitu ya. Atau oke, kita menjadi co-parenting aja untuk anak-anaknya kita gitu. Atau kita ini tuh dalam rumah tangga hanya sebatas temenan doang aja lah gitu. Biarkan aku mencari kekasihnya aku di luar sana gitu loh. Kalau status, oke, statusnya aku untuk sementara adalah status bersama dengan kamu, tapi ini tuh kayak semacam di atas paper aja. Namun lahir batinnya aku itu biar sajalah aku cari kekasihnya aku atau orang yang lebih cocok lagi, orang yang lebih tepat lagi dengan diriku. Nah, dia sudah pakai prinsip yang seperti itu. Mari lihat. Nah, tapi kalau hubungan kalian masih seumur jagung nih, ya, entah itu PDKT atau itu pacaran. Kalau Mari lihat gini, ya, memang dianya itu tuh bukannya tidak akan welcome ke kamu ya, dia welcome gitu loh. Tetapi dia masih belum punya wacana di sini akan mau seperti apa dia garap relationship-nya kalian, belum gitu loh. Ya tertarik sama kamu, ada tertarik, tapi bukan tertarik untuk menjadi kekasih hubungan ini, belum
fasenya belum masuk ke sana katanya. Temen-temenan aja dulu, gitu ya. Tunggu makin kuat chemistry-nya, gitu loh, di sana. Jadi dia ketertarikannya ke kamu, katakanlah ya, di sini tuh dari poin 1 hingga 10, malah ketertarikannya dia ke kamu di poin 3, di poin 4 doang. Gitu loh. Jadi makanya kalau dalam hubungan baru-baru ini, ya, PDKT atau pacaran ini tuh, kamu belum akan lihat itu kontribusinya dia dalam relationship-nya kalian, belum. Masih kayak, ya kalau kamu datang ya dia, ya gimana Gemini, ya dia ramah. Sebab orang ini tuh mari lihat, memang dia hangat ya. Maksudnya dia itu tuh welcome juga orangnya, dia friendly juga orangnya. Ya, dia memang orangnya menyenangkan, gitu ya. Dia memang orangnya itu tuh cukup baik lah kalau mari lihat di sini ya. Nah, dia akan melakukan sikap yang seperti itu ke kamu. Tapi jika kamu berharap lebih jauh lagi dengan dia masih belum mau. Belum. Itu ya. Menjauhkan diri dia dari kamu ya enggak, gitu ya. Tapi mengizinkan kamu juga untuk semakin dekat ke dia ya enggak juga, gitu loh. Jadi ibaratnya kayak dia belum main hati di sini. Walaupun kalian sudah pacaran ya. Misalnya ini bukan hanya PDKT tapi sudah pacaran, tapi pacarannya masih baru-baru doang ya. Nah, jadi dia tuh yang sebatas kayak, udah deh aku jalanin aja, tapi hatinya dia, mari lihat belum akan bisa itu ya, kamu miliki. Belum akan bisa. Dan kamu pasti tahu ini, kamu pasti tahu. Gitu. Kalau kamu nggak tahu ngapain kamu berjuang di sini kan, gitu. Misalnya lah, kamu kayak ngelihat dia, ya dia deket sama kamu, tapi dia juga terbuka pada pria lain, pada wanita lain. Seperti itu ya, kamu juga bisa ngelihat kedekatan yang hampir serupa sama dia dengan orang-orang lain di sana, dengan pria-pria lain atau wanita-wanita lain ya. Seperti itu. Kayak dia kayak nunjukin, aku nggak bisa dimiliki oleh siapapun, gitu loh. Yang hanya memiliki aku tuh ya dirinya aku sendiri. Saat ini belum ada satu orang pun yang aku pilih ya, untuk sungguh-sungguh memiliki lahir dan batinnya aku, gitu loh. Kalau status doang mah ya nggak apa-apa ya, status pacaran, status suami atau status istri, hanya sebatas di situ yang paling besar yang bisa dia berikan ke kamu. Selebihnya no, tidak. Gitu. Memang ada beberapa di sini Marlet tuh udah selesai sesungguhnya relationship ini dari pihaknya dia, ya dia bilang ini udah selesai. Tapi dari pihaknya kamu belum. Kamu bilang belum, aku belum mau selesai ini. Itu loh. Mungkin beberapa bahkan sudah kayak ketemu di pengadilan gitu ya. Sudah sidang berapa kali gitu ya. Tapi kamu kayak mau menggagalkan keputusan sidang untuk memisahkan kalian berdua. Itu kalau Mar lihat ya. Dan memang gini. Kalau yang hubungan yang sudah serius ya, pacaran ataupun pacaran yang sudah cukup lama ataupun pernikahan ya, apakah kemudian yang kamu lakukan ini hanyalah sebatas tindakan yang sia-sia? Belum tentu, mari lihat, belum. Ini masih bisa ini, memang diupayain. Atau kalau kamu yang lagi PDKT dia, apakah kemudian upaya PDKT kamu ini tuh hanya akan berbuah pahit untuk kamu? Ya enggak juga kalau melihat. Ya, ini tuh hanya kayak ketulusan, kesabaran, keuletan gitu ya. Ini tuh jangan-jangan hanya masalah 2 biji ini aja nih. Itu loh. Ya. Sebab kamu masih bisa menggugah si dianya ya. Jangan pisah, masih bisa. Gitu loh. Jangan tolak aku, terimalah aku, masih bisa kalau mari lihat ya. Kuat-kuatnya kamu aja lah, tabah-tabahnya kamu aja lah ya. Gitu. Apalagi ini kan kayak pintunya kamu untuk masuk ke dalam hidupnya dia masih terbuka sangat lebar ini. Masih terbuka sangat lebar.
gitu ya. Masih ada chance-nya. Dia ini kan nggak cut off kamu sampai habis ya. Kalaupun dia cut off kamu saat sekarang, misalnya dia udah blokir kamu, dia sudah meraibkan diri. Kalau kamu nyari dia, ketemu itu. Ya, dan kalau kamu mengusahakan dengan dia, walaupun dia udah ngeblokir kamu misalnya ya, terus kamu pakai nih nomor lain gitu ya, untuk berkomunikasi sama dia. Apakah kamu akan didiemin? Ya enggak. Dia pasti juga akan kayak respect ya. Aduh, game ini udah nunjukin usaha nih. Ya udahlah. Nah, disambut aja. Nah, seperti itu dianya. Disambut aja. Walaupun penyambutannya dia ini untuk sementara ya, setidaknya sampai tanggal 7, ini adalah penyambutan hanya kayak silaturahmi. Tapi kan ya di mana-mana pun hubungan dari silaturahmi dulu kan. Baru kemudian hubungannya mengarah ke pacaran dan kemudian berlabuh ke pernikahan. Kan seperti itu. Ya udah, usahain aja lah dulu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini, Gemini hadir energi dari Aquarius, Sagittarius, kemudian energi dari Gemini, Virgo, Pisces di sini, Aries ada, Aquarius ada untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.